Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, katakan dengan imanmu, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 lebah Tuhan, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi dengan iman percayamu kepada Tuhan, katakan, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah batu keselamatan kami. Walaupun 1000 rebah di samping kami, bahkan 10.000 rebah di sisi kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah goyah, sebab kami yakin dan percaya Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat bagi kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kami. Tuhan pegang tangan setiap kami. Tuntun langkah setiap kami. Bawa kami selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Engkau. Senantiasa di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau buat setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, benih itu jatuh pada loh hati kami. Tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, buah-buah damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Jaga senantiasa hati hamba, agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh ada di dalam hatiku. Jangan biarkan hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ketika Tuhan dapati hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan yang tegur aku. Dan saat Tuhan tegur aku tidak mau dengar. Mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini. Sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu. Layak untuk memberitakan firman-Mu. Dan urapilah mulut bibir dan perkataanku. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu. Dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan sudah menguasai hatimu, pikiranmu dan perasaanmu. Sehingga apapun yang kau dengar pada pagi hari ini, semuanya menjadi berkat di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang melihat, mendengarkan khotbah saya melalui streaming ini. Satu hal Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah hal yang pertama yang saya alami di dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya saudara-saudara mengalami pemulihan melalui streaming ini. Hari ini saya akan berbicara tentang pemulihan. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut tentang pemulihan, kita harus tahu apa sih yang namanya pemulihan itu. Kalau yang namanya pemulihan itu adalah sebuah perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Ada sebuah perubahan dari semua yang buruk itu menjadi baik. Atau kita merasa tidak ada yang buruk di dalam kehidupan kita. Atau dari yang kurang baik menjadi baik. Apabila yang dari kurang baik menjadi baik. Ataupun dari yang buruk menjadi baik. Itu namanya pemulihan. Pemulihan itu akan terjadi di dalam segala sektor. Ada pemulihan di dalam sektor keuangan. Ada pemulihan di dalam sektor pekerjaan. Ada pemulihan di dalam sektor hubungan antara suami dan istri. Hubungan antara orang tua dan anak. Ada pemulihan di dalam pelayanan. Ada pemulihan di dalam banyak hal. Tetapi yang utama adalah pemulihan antara kita dan Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Hubungan kita itu yang harus dipulihkan. Saudara-saudara, pemulihan Tuhan bisa lakukan pemulihan di segala sektor kehidupan kita. Saudara, sebab saudara harus tahu. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Dia sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah kita percaya? Apabila kita percaya itu akan terjadi. Apabila kita tidak percaya tidak satu pun yang bisa terjadi. Dan karena saya berbicara tentang pemulihan. Pemulihan itu bisa terjadi apabila saudara-saudara ada dua faktor syarat utama yang harus kita lakukan agar pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Syarat yang pertama, apabila kita melekat dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya melekat dengan Tuhan dan tidak terpisahkan. Sebagaimana melekat yang tidak terpisahkan. Saudara, apabila ada kopi, saudara kasih susu, saudara kasih gula. Lalu datanglah air panas yang mendidih dan masukkan di dalam kopi itu. Diudak-udak saudara, maka kopi itu sudah menjadi satu. Kopi dan susu dan gula dan air itu sudah menjadi satu kesatuan.
Demikian pula saudara dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Apabila kita melekat dengan Tuhan, itu adalah syarat yang pertama kita menerima pemulihan. Yohanes 15 ayat 4 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, saudara dan saya itu adalah ranting-rantingnya Tuhan. Apabila ranting ini tidak melekat dengan pokoknya, ranting ini tidak akan berbuah. Kita contoh ada pohon anggur atau pohon mangga. Kenapa saya suka bicara tentang pohon mangga? Karena di rumah saya ada pohon mangga. Pohon mangga itu berbuah bukan dari pokoknya. Tapi pohon mangga itu berbuah dari rantingnya. Ranting itu apabila dia berdiri sendiri, dia tidak akan bisa berbuah. Ranting itu akan berbuah apabila dia melekat dengan pokoknya. Apabila kita potong rantingnya, sebagaimanapun hebatnya rantingnya, dia tidak akan bisa berbuah. Saudara dan saya, kalau kehidupan kita ingin berbuah, maka kita harus melekat dengan pokok kita. Siapa pokok kita? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara dan saya melekat dengan pokok kita, di mana melekat itu maka kehidupan saudara dan saya pasti berbuah. Bukan sekedar berbuah, tapi berbuah yang baik. Berbuah yang manis. Berbuah yang boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada, saudara pasti berbuah manis, berbuah baik, dan berbuah menjadi berkat sebab kehidupan saudara melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa melekat dengan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi pemulihan. Hanya orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, segala sektor akan dipulihkan Tuhan. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan di dalam pekerjaan, saudara, di dalam keuangan, finansial, apapun yang dia lakukan, Tuhan turut bekerja. Apabila Tuhan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Segala sesuatu apabila kita lakukan dan Tuhan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Dan saat kita melekat dengan Tuhan, dan setiap apapun yang mau kita lakukan, kita bawa di dalam kepada Tuhan, maka dia akan turut bekerja. Dia pulihkan keadaan kita. Dia ubahkan setiap yang buruk di dalam kehidupan kita menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Dia buat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita menjadi mungkin. Dan ayat 7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apabila saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu tinggal di dalam Tuhan. Dan kita biarkan setiap perkataan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita melakukannya. Firman Tuhan bukan ilmu pengetahuan. Firman Tuhan bukan sekedar kita hafal tahu, tetapi setiap perkataan firman Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, apapun yang kau minta, apapun yang kau inginkan, apapun yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bukan kamu mungkin menerimanya. Kalau mungkin menerimanya, ada bisa menerima dan tidak. Tetapi apabila dikatakan kamu akan menerimanya, maka segala sesuatu yang kamu kehendaki karena kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kamu
akan menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau saksikan satu hal. Tanggal 11 April, saudara, 11 April 2016. Siang hari itu, suami saya bilang, "Ma, kita beli macam-macam makanan dan kita makan siang di rumah." Biasanya suami saya suka makan siang di luar. Lalu suami saya ajak kami berdua saja makan siang karena supir belikan makanan yang enak, kami berdua. Waktu makan siang itu suami saya berkata kepada saya, "Ma, ini makan siang kita yang terakhir." "Kenapa?" "Karena hari ini aku mau pulang." Saya bilang, "Pulang kemana, Pak?" "Mau pulang ke surga lah," dia bilang. "Loh, Bapak ini jangan bercanda." "Iya, aku bilang sama Tuhan, aku cuma mau hidup 70 tahun. Dan tahun ini aku sudah 70 tahun. Tugasku sudah selesai. Cucuku sudah selesai kuliahnya. Widya yang jadi pikiran aku dalam hidupku, pengen melihat Widya cucuku pakai dengan dress, gaun panjang, menjadi seorang putri yang cantik. Dan aku sudah melihatnya ketika dia pesta 17 tahun. Jadi tidak ada lagi ganjalan di dalam hatiku. Aku siap hari ini untuk pulang. Karena tugasku udah selesai. Tongkat estafet sudah kuserahkan dengan Bu Wira. Jadi Ma, saya bilang, "Kenapa Pak?" "Supaya Mama bisa melayani Tuhan full. Karena dalam 2 tahun Mama selalu mendampingi aku. Baik setahun terakhir, baik siang malam setiap saat di mana Papa berada, Mama temenin. Jadi aku hari ini mau pulang supaya Mama bisa melayani kemanapun Tuhan suruh. Sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke kota, juga ke desa-desa." Saudara-saudara, saya bilang, "Saya akan melayani Tuhan." "Tapi Papa jangan ngomong begitu." "Iya," dia bilang, kita ngomong. Terus dia katakan kepada saya, "Nanti ya Maya, kalau Tuhan panggil saya, jangan taruh di rumah duka, taruh di gereja." Waktu saya bangun gereja, saya sudah ukur tangga gereja. Itu untuk sebuah peti mati, turun dan naik itu gampang, nyaman. Karena ukuran yang saya buat untuk peti mati itu nyaman. Dan ketika saya taruh di gereja, tidak ada yang menangis. Sebab saya pulang ke rumah Bapa. Semuanya tiap malam kita buat pesta. Yang khotbah hari pertama, yang khotbah hari kedua, hari pertama Mama. Lalu Mama lagi khotbah pula, dia bilang, "Ada Pak Freddy, kenapa dia? Sebab dia yang baptis saya." Lalu ada Pak Helmi yang khotbah. Penguburan saya nanti dilayani semua anak, menantu dan cucu saya. Tidak ada orang luar. Cucu-cucu tiap hari menari, tiap hari menyanyi, semuanya menari dan sorak-sorak. Itu karena saya sedang pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudara, saya bilang, "Iya Pak, nanti akan dilakukan, tapi tidak hari ini." Saudara, singkat cerita. Malam hari waktu dia tidur, hari itu saudara, saya pikir dia stres. Saya bawa dia ke rumah sakit untuk tambah darah. Karena dia setahun 2 kali, 3 kali transfusi darah. Waktu di rumah sakit saudara, sampai saudara setelah transfusi 1 kantong, dia berdoa, yang suster pribadi ada di sampingnya. Dia katakan, "Tuhan Yesus, aku mau tidur. Kalau aku tidur, jemput aku dan aku tidak mau bangun lagi." Saudara-saudara, lalu dia tidur tenang. Suster itu saudara pencet-pencet bel. Saya bilang, "Suster jangan ribut, Bapak lagi tidur." "Bu, tidak, Bapak tadi berdoa. Tuhan Yesus, aku mau tidur. Habis ini aku mau jemput aku dan aku mau pulang." Saudara, itu jam 12.40 tengah malam. Saudara, siangnya ngobrol dengan saya. Karena dipencet bel, dokter dan suster datang. Ternyata mereka katakan, "Bapak sudah tidak ada."
Saudara-saudara, melalui cerita ini, firman Tuhan ini benar-benar digenapi. Apabila, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, suami saya selama hidupnya, ketika dia bertobat, dia berbalik dari jalan yang salah, ketika dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika dia mencari wajah Tuhan, maka sepanjang hidupnya dia hidup melekat dengan Tuhan. Yang dilakukan di dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sampai ketika suami saya minta dia mau pulang itu malam, itu hari, Tuhan bawa dia. Dia tidur sekalian Tuhan jemput dia. Firman Tuhan ya dan amin. Apakah kita menghidupinya? Itulah syarat yang pertama. Kalau kita mau mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, yaitu kita melekat dengan Tuhan. Sebagaimana kita ranting yang melekat dengan pokoknya. Hal yang kedua, syarat yang kedua ialah kita mau ditegur Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur. Apabila saudara dan saya sedang mengalami teguran Tuhan, bukan Tuhan marah dengan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya mengucap syukur dengan Tuhan. Ketika dia tegur kita, saudara, dia mengasihi kita. Dia pengen kita selamat. Dia pengen kita berada di jalan yang benar. Dia pengen kita berbalik dari jalan yang salah. Teguran Tuhan itu banyak dengan banyak cara. Kenapa orang yang ditegur Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan? Saudara-saudara, ayat 20 berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan tegur saudara dan saya, Tuhan sedang berdiri di depan kita. Tuhan sedang berdiri di depan saya. Tuhan sedang berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Waktu Tuhan berdiri ketika dia menegur, dia sedang mengetuk. Tok, tok, tok. Apa yang dia ketuk? Pintu hati kita. Dia sedang berdiri di hadapan kita dan mengetuk pintu hati kita. Apabila kita respon, kita bukakan pintu hati kita, maka Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Kalau Tuhan masuk di dalam hati kita, dia ada bersama dengan kita, dia makan sehidangan dengan kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maka dari itu mengucap syukur. Ketika Tuhan menegur kita, dia ada di depan kita dan sedang mengetuk pintu hati kita. Apabila kita membukakan pintu hati kita, kita biarkan dia masuk di dalam hati kita, dia ada bersama dengan kita, maka segala pemulihan akan terjadi, saudara. Segala sesuatu akan terjadi jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Di dunia, saudara. Seluruh dunia saya pergi, tidak ada satu tempat yang berkata, 1 ditambah 1 bukan 2. Seluruh dunia berkata 1 ditambah 1 itu pasti 2. Tetapi ketika kita buka pintu hatinya, satunya saya dan satunya Tuhan. Kita buka pintu hati kita melalui teguran. Biarkan Tuhan masuk di dalam hati kita.
Dia bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Tapi satunya saya, satunya Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita tidak terbatas. Kenapa? Kita terbatas. Manusia semuanya terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas, maka Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, Tuhan sayang saya. Dalam waktu dekat ini saya 2 kali mengalami teguran Tuhan. Yang pertama persis tanggal 1 Januari. 1 Januari saudara, saya duduk di paling depan di kursi di gereja. Waktu itu anak saya Ibu Pendeta Wirawati Haryanto yang sedang khotbah. Dia berkata tentang pemulihan. Dan ketika dia berbicara pemulihan di dalam hubungan keluarga, tiba-tiba Tuhan berbicara dengan saya. Kamu adalah seorang mama. Sebagai seorang mama, kamu adalah mama yang baik. Dan kamu adalah seorang oma, karena saya punya cucu. Sebagai seorang oma, kamu pun oma yang sempurna dan baik. Dan kamu adalah seorang taima. Taima itu karena saya punya buyut, cucu saya punya anak. Karena saya seorang taima, kamu pun seorang taima yang baik. Mulai dari atas kamu sampai ke bawah. Kamu sangat baik, kamu mengasihi mereka, kamu peluk mereka, kamu sayang mereka. Itu Tuhan katakan baik. Sekarang pertanyaannya Tuhan tegur saya. Sebagai seorang anak, apakah kamu sebaik kamu sebagai seorang mama? Saudara saya bilang, iya Tuhan, aku mengasihi mamaku. Kalau dia ulang tahun, dia apa, aku kasih selamat dan aku memberkati dia. Kalau mamaku butuh apa-apa itu. Apakah kamu peluk dia? Apakah kamu punya waktu untuk tidur bersama dengan dia? Apakah kamu bisa menyayang dia seperti kamu peluk cucumu? Dia juga butuh sebuah pelukan. Ketika Tuhan bilang, Tuhan enggak. Kenapa? Aku takut dengan mamaku. Mamaku keras, mamaku suka marah. Dan terakhir mamaku sangat marah dengan saya. Aku sayang dia, tapi aku takut dekat dengan dia. Tuhan katakan pergi. Peluk dia, cium dia, dan tidur bersama dengan dia. Ketika Tuhan tegur saya langsung bilang dengan cucu saya, Sam, beli tiket ke Surabaya. Besok Ama mau ke Surabaya. Kenapa? Kata saya, mau pelayanan. Tidak, Tuhan lagi tegur Ama. Ama walaupun usianya sudah 4 generasi, kepala 7 usia saya 72 tahun. Tetapi saya tetap seorang anak. Saya akan datangi mama saya akan peluk dia, saya akan tidur dengan dia, saya akan cium dia. Walaupun rasanya besar kemungkinan dia usir dan marah-marah dengan saya. Tapi saya akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Singkat cerita tanggal 2 langsung saya ke Surabaya. Saya jumpa dengan mama saya, ada adik saya yang di Bogor. Saya boleh peluk dia, saya boleh ngobrol dengan dia, kami boleh bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, itu yang membuat lalu mama saya bilang, saya pengen ke Banjarmasin. Dan oleh respon saya ini, sekarang mama saya pengen menghabiskan sisa hidupnya. Dia sudah berusia 94-95 tahun dan dia bilang mengakhirin hidupnya, menghabiskan sisa hidupnya di Banjarmasin. Maka dia ada bersama dengan saya di rumah saya. Barang siapa yang kukasih, dia akan tegur. Respon kita terhadap teguran itu menentukan apa yang kita dapat. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan tegur saya melalui manusia. Saya tanggal 26 Februari ada di Jakarta. Visa Jepang, visa Korea, visa Eropa. Semuanya multiple saya sudah dapatkan. 28 saya berangkat ke Jepang. 28 Februari sampai dengan 6 Maret. Dan saat saya di 26 sore itu tiba-tiba Pak Helmi telepon saya. Ibu di mana? Di Jakarta.
Ngapain Bu? Saya mau ke Jepang tanggal 28 sampai 6 Maret. Dia katakan, Bu jangan pergi Bu. Dia bilang, kenapa Pak? Jangan pergi. Saudara-saudara, dan habis itu Pak, saya mau ke Korea tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret. Juga jangan pergi Bu, dia bilang. Saya bilang, kenapa Pak? Dia lagi ada di depan rumah. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya pada dia. Dia telepon saya dan Tuhan melalui mulut Pak Helmi tegur saya untuk tidak pergi. Saya tidak pergi walaupun semua tiket, semua apa yang sudah disiapkan semuanya hilang. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saudara-saudara, ketika saya sudah lewat itu, saya 1 April sampai 21 April ada pelayanan di Eropa. Saya berdoa, Tuhan saya minta peneguhan, saya pergi atau tidak ke Eropa. Saudara-saudara, yang di Eropa bilang kalau ke Belanda aja enggak apa-apa. Saudara, saya bilang, Sam, kita ke Belanda sebentar aja, lihat bunga tulip aja. Setelah itu pelayanan minggu pertama aja terus pulang. Saudara, Tuhan kembali panggil Pak Helmi. Ibu Lydia, jangan ke Eropa, dia bilang. Juga jangan. Saya bilang, Pak, saya pelayanan saya jangan, dia bilang. Dan saya saudara taat, saya tahu Tuhan pakai Pak Helmi tegur saya dan saya pun tidak pergi ke Eropa. Hari ini harusnya saya di Pekanbaru. Tapi saya tahu taat dengan pemerintah. Pemerintah katakan setiap orang isolasi di rumah. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Saudara-saudara, kalau mau pulih daripada corona, lakukan. Kita lihat di dalam Roma 13 ayat 1 berkata. Firman Tuhan Roma 13 ayat 1 berkata, setiap orang harus taat kepada pemerintah. Saudara, firman katakan karena pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Saya minta ditayangkan Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena setiap orang harus taat kepada pemerintah, saudara. Pemerintah untuk kebaikan seluruh rakyatnya suruh kita isolasi di rumah. Tidak kemana-mana untuk mengatasi virus corona. Maka setiap orang harus taat kepada pemerintah sebab itu kata firman Tuhan. Saudara-saudara, apabila dua hal ini kita lakukan, kita melekat dengan Tuhan dan kita mau ditegur Tuhan. Saudara, respon kita atas teguran Tuhan yang menentukan pemulihan terjadi atau tidak. Tuhan pasti tegur saudara dan saya. Saya tidak bilang saudara aja, saudara dan saya pasti ditegur Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Respon kita atas setiap teguran Tuhan mau taat atau tidak. Apapun kalau kita mau taat, maka kita saudara akan mengalami pemulihan. Apabila kita tidak taat, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Yang ketiga, LED tolong respon kita atas teguran Tuhan yang menentukan pemulihan terjadi atau tidak. Maka dari itu respon positif akan menghasilkan hal yang positif. Respon negatif akan menghasilkan hal yang negatif. Saudara, saudara dan saya mau mengalami pemulihan. Di dalam segala sektor itu tidak akan terjadi apabila kita tidak melekat dengan Tuhan. Itu tidak akan terjadi apabila kita tidak mau ditegur oleh Tuhan. Jadi apabila kita mau melekat dengan Tuhan dan respon kita atas setiap teguran Tuhan di dalam hidup kita, itu membuat pemulihan itu yang menentukan pemulihan terjadi atau tidak. Saudara-saudara, pemulihan terjadi atau tidak bukan tergantung orang lain, tapi tergantung respon kita. Saudara-saudara, saya dahulu dari keluarga yang sangat-sangat tidak baik.
Keluarga yang hancur, di dalam tengah keluarga ada penjudi, ada pemabuk, ada pencandu narkoba, ada bandar narkoba, ada penjina. Semuanya ada di dalam rumah tangga saya. Dan saat karena Tuhan tegur saya, respon saya mau berubah. Respon saya mau berbalik dari jalan yang salah. Respon saya mau Tuhan pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Itu yang membuat pemulihan terjadi. Saudara, hari ini keluarga saya boleh dipulihkan. Pemabuknya sudah tidak ada. Penjudi tidak ada. Penjinah tidak ada, saudara. Setiap yang buruk itu saudara, yang ngawur-ngawur semuanya tidak ada. Dan di dalam keluarga yang tadinya semua penjahat ada. Saat ini saudara ada 7 pendeta. Dan ada anak cucu menantu sampai buyut saya boleh melayani Tuhan. Semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan. Respon itu saudara boleh lihat bagaimana keluarga besar saya. Yang kami mengasihi Tuhan saudara. Inilah keluarga besar saya saudara. Lengkap semuanya. Ada anak saya saudara, 3 anak saya. Ada menantu saya saudara. Ada besan saya datang dari Kanada, suami dan istri. Ada cucu saya dan ada buyut saya. Mulai respon mau ditegur Tuhan. Mau berbalik dari jalan yang salah. Memilih bertobat saudara. Mau berpuasa dan berdoa. Menghasilkan pemulihan di dalam keluarga. Di dalam segala hubungan terjadi. Saudara, seluruh keluarga dari Surabaya datang. Dari Australia datang. Dari Kanada datang saudara. Dari Bogor, dari Jakarta semuanya boleh datang. Untuk bersama-sama tanggal 14 Februari yang lalu. Inilah saudara yang menjadi harta kekayaan saya. Pemulihan yang besar ini hanya terjadi ketika kita melekat dengan Tuhan. Ketika kita mau ditegur Tuhan, respon kita ketika ditegur Tuhan, itu yang membuat pemulihan terjadi atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang mendengarkan streaming ini, apabila Bapak, Ibu, Saudara pengen mengalami pemulihan di dalam rumah tanggamu, pemulihan di dalam keuanganmu, pemulihan di dalam pola pikirmu, pemulihan di dalam pekerjaanmu, pemulihan di dalam sektor apapun, saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara boleh berada di depan TV atau di depan handphone, di depan apapun saya tidak mengerti. Tapi saudara ayo berdiri, saya berdoa. Taruh tanganmu di dada. Atau angkat kedua belah tanganmu. Siapkan hatimu dan saya akan berdoa untuk pemulihan terjadi. Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Saat ini Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di live streaming ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir kepada setiap orang yang menonton live streaming ini. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau kuasai pikiran mereka Tuhan. Buat setiap orang yang ingin mengalami pemulihan Tuhan. Kau jamah hatinya Tuhan. Tuhan, aku tahu kekuatanku tidak seberapa dan aku tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi aku tidak sendiri Tuhan, aku bersama dengan banyak orang-orang yang menginginkan pemulihan di dalam hidupnya. Banyak orang yang merindukan pemulihan di dalam keluarganya. Hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara kakak dan adik. Hubungan antara suami dan istri. Banyak orang yang merindukan pemulihan. Di dalam pekerjaannya. Di dalam usahanya,
di dalam bisnisnya, di dalam keuangannya, di dalam cara berkomunikasi. Aku tidak tahu Tuhan pemulihan apa saja yang diinginkan. Dan yang terlebih banyak di bangsa Indonesia. Bahkan di dunia Tuhan. Setiap orang menginginkan pemulihan kesehatannya. Kesehatannya pemulihan jauhkan dari virus-virus corona Tuhan. Aku tahu Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi saat ini aku tidak sendiri. Engkau ada bersama dengan aku. Aku hanya alat yang Tuhan pakai. Aku hanya alat yang Tuhan pakai. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang melawat setiap orang Tuhan. Apapun yang mereka rindukan. Apapun yang mereka ingin pemulihan yang terjadi. Mampukan setiap mereka Tuhan. Punya hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Mampukan setiap orang Tuhan. Mereka hidup takut dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mampukan setiap orang melekat dengan Tuhan. Dan apabila anak-anakmu ada yang melakukan kesalahan Tuhan, maka Tuhan tegur mereka Tuhan. Tegur karena Engkau mengasihi mereka. Jangan sampai seorang pun dihajar Tuhan. Cukup Tuhan tegur mereka Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka. Buat setiap orang respon kepada teguran-Mu Tuhan. Ketika mereka respon akan teguran Tuhan. Engkau mengetuk dan berdiri di depan mereka. Mereka buka hatinya. Dan Kau masuk di dalam hidupnya. Kau masuk di dalam hati, pikiran dan perasaannya. Maka apapun yang mereka harapkan. Pemulihan apapun yang mereka inginkan. Engkau membuat setiap orang menerimanya Tuhan. Aku tahu Tuhan. Engkau mengenal setiap orang. Kau tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi ketika mereka membuka hatinya, menerima Engkau dan firman-Mu Tuhan, mereka melakukan firman-Mu, maka Engkau membukakan bagi setiap mereka pintu-pintu yang sedang tertutup. Tidak ada satu pintu yang tertutup di dalam kehidupan mereka. Bukakan bagi setiap orang pemulihan. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Keluarga yang berbahagia, komunikasi yang baik, pekerjaan yang baik, talenta demi talenta yang Tuhan berikan, kebebasan Tuhan di dalam mengasihi Engkau Tuhan, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, bisnis yang baik, hubungan relasi yang baik, kesehatan yang baik. Jauhkan setiap orang dari setiap virus corona. Dan Tuhan turut bekerja untuk kesehatan setiap orang. Buat setiap warga negara mentaati apa yang pemerintah aturkan. Sehingga mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Aku tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi Kau hadir di dalam hidup mereka. Engkau yang memulihkan mereka Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari yang di luar sampai yang di dalam. Engkau yang senantiasa turut bekerja. Atas apapun yang mereka lakukan. Semuanya mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Aku tahu manusia bisa gagal. Tetapi ketika Tuhan menyertainya. Ketika mereka buka hatinya. Tuhan masuk di dalam hatinya. Tuhan tidak akan pernah gagal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, baik itu kebenaran firman Tuhan, baik itu pengajarannya, dan setiap doa yang dinaikkan, semuanya itu Tuhan tuliskan di dalam loh hati setiap orang yang mendengarkan. Tuhan sendiri yang menuliskan. Lalu Tuhan materaikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang mereka dengar tertulis di dalam loh hatinya, termateraikan, tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan setiap mereka, menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang indah, buah yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan terus bekerja, dan semuanya mendatangkan kebaikan dan keberhasilan hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, aku sudah lakukan bagian yang bisa kulakukan. Untuk bagian yang aku tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Dan aku yakin dan percaya Tuhan akan melakukannya jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, anugerah Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau harapkan, engkau sudah menerimanya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.